Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pengukuran panjang dan berat. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama adalah menentukan pengukuran panjang dan menentukan pengukuran berat. Langsung saja kita bahas materi pertama, menentukan pengukuran panjang. Satuan panjang itu apa saja sih? Satuan panjang itu yang pertama ada kilometer, lalu ada hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Apabila kita mau mengubah satuan panjang dari atas ke bawah atau menurun, itu caranya dikali. Misalnya, kita mau ubah kilometer menjadi dekameter. Karena menurun, maka caranya kita kali. Lalu, jika kita akan mengubah satuan panjang dari bawah ke atas, caranya kita bagi. Misal kita mau ubah sentimeter menjadi meter, maka caranya kita bagi. Nah, untuk mengubah satuan panjang itu ada dua aturan ya, ada aturan turun dan ada aturan naik. Aturan turun itu berarti jika kita mau mengubah satuan misalnya kilometer ke dekameter, hektometer ke meter, nah itu kan menurun ya, maka kita gunakan aturan turun. Jika kita mau mengubah kilometer menjadi hektometer, itu berarti turun satu tangga ya, caranya dikali 10. Bisa juga misalnya kita mau mengubah dekameter menjadi meter, atau desimeter menjadi sentimeter, jadi turun satu tangga, itu caranya dikali 10. Kalau turun 2 tangga, misalnya kilometer mau kita ubah menjadi dekameter. Caranya kita kali 100 karena turun 2 tangga. Atau bisa juga meter menjadi sentimeter. Desimeter menjadi milimeter, itu juga turun 2 tangga. Artinya dikali dengan 100. Kalau turun 3 tangga, contohnya kilometer menjadi meter, ini kan turun 3 tangga ya, harus dikali dengan 1000. Selain itu, misalnya kita mau ubah meter menjadi milimeter, atau hektometer menjadi desimeter, caranya kita kali 1000. Lalu, jika turun 4 tangga, contohnya, kita mau ubah kilometer menjadi desimeter, itu caranya dikali 10.000. Jika turun 5 tangga, dikali dengan 100.000. Jika turun 6 tangga, dikali dengan 1 juta. Nah, sekarang kita bahas aturan naik. Aturan naik ini berlaku jika kita mau mengubah satuan panjang yang berada di bawah, seperti misalnya sentimeter kita mau ubah menjadi meter, maka caranya kita bagi. Nah, apabila naiknya 1 tangga, milimeter kita ubah menjadi sentimeter, atau bisa juga desimeter kita ubah menjadi meter, atau dekameter diubah menjadi hektometer, itu kan naik 1 tangga ya, caranya kita bagi dengan 10. Apabila naik 2 tangga seperti milimeter diubah menjadi desimeter, caranya kita bagi 100. Jika naik 3 tangga seperti milimeter diubah menjadi meter, dibagi 1000. Jika naik 4 tangga, milimeter diubah menjadi dekameter, caranya dibagi 10.000. Jika naik 5 tangga, milimeter diubah ke hektometer, itu dibagi 100.000. Jika naik 6 tangga, dibagi dengan 1 juta.
Selanjutnya, kita coba bahas beberapa soal untuk mengubah satuan panjang. Di sini, kita mau ubah 23 km menjadi meter. Nah, sekarang kita perhatikan ya, kalau kita lihat dari kilometer diubah menjadi meter, itu harus turun tangga. Kalau turun, itu artinya kita kali. Jadi, 23 kita kali dengan turunnya berapa tangga? 1, 2, 3. Kalau 3 tangga artinya kita kalikan dengan 1000. Jadi 23 kali 1000 itu 23.000 meter. Contoh kedua, 34 hektometer sama dengan titik-titik desimeter. Kalau ini kita mau ubah hektometer menjadi desimeter. Hektometer kita ubah menjadi desimeter, itu turun. Kalau turun kita kali. Jadi 34 kali hektometer menjadi desimeter. 1, 2, 3 tangga juga, jadi dikali dengan 1000. 34 kali 1000 itu 34.000. Contoh berikutnya, 5 meter diubah menjadi sentimeter. 5 meter, meter itu di sini, sentimeter itu ada di bawahnya. Jadi turun juga ya, kalau turun kita kali. 5 kali meter ke sentimeter. 1, 2. Turun 2 tangga, jadi dikali dengan 100. 5 kali 100 itu 500. Contoh soal berikutnya, di sini kita mau mengubah meter menjadi hektometer. Meter di sini ya menjadi hektometer, jadi naik 2 tangga. Kalau naik itu dibagi, jadi 4.300 dibagi dengan, karena naiknya 1, 2 tangga, maka kita bagi dengan 100. 4.300 dibagi 100. Nah, kalau seperti ini, nolnya bisa kita coret ya. Nolnya kita coret, sehingga hasilnya adalah 43 dibagi dengan 1, yaitu 43. 43 hektometer. Soal berikutnya, di sini ada 2600 mm, mau kita ubah menjadi sentimeter. Milimeter diubah ke sentimeter, itu naik 1 tangga. Kalau naik 1 tangga, itu berarti dibagi dengan 10. Nah, kalau seperti ini, artinya nolnya harus kita coret 1. Nolnya kita coret 1, sehingga menjadi 260 dibagi 1, yaitu tetap 260. Jadi hasilnya adalah 260 cm. Contoh ketiga, di sini ada 425.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Dari meter menjadi kilometer. Kalau kita perhatikan di tangga satuannya, kita mau ubah meter menjadi kilometer itu harus naik ya. Naik 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Kalau naik itu harus dibagi. Jadi 425.000 dibagi, karena 3 tangga dibaginya dengan 1000. Nah, nolnya boleh kita coret ya. Nolnya kita coret, sehingga hasilnya adalah 425 dibagi 1, yaitu 425 km.
Contoh soal berikutnya, 17 cm 3 mm sama dengan titik-titik milimeter. Nah, kalau ada soal seperti ini, artinya ini harus kita ubah menjadi milimeter ya. Semuanya kita ubah menjadi milimeter. 17 cm. 17 cm itu berarti sentimeter mau kita ubah menjadi milimeter. Sentimeter ke milimeter itu turun satu tangga. Kalau turun caranya dikali, jadi 17 dikali, karena turun satu tangga dikali dengan 10 dan ditambah dengan 3 mm. 17 dikali 10 itu 170 ditambah 3, jadinya 173 mm. Selanjutnya di sini ada 1 meter 20 desimeter sama dengan titik-titik milimeter. Nah, kalau ini di sini satuannya meter dan desimeter. Artinya dua-duanya harus kita ubah menjadi milimeter. 1 meter terlebih dahulu ya yang kita ubah ya. 1 meter diubah menjadi milimeter. Meter ke milimeter turun 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Jadi 1 dikali 1000. Karena turun dikali, turunnya 3 tangga dikali dengan 1000. Ditambah dengan desimeter, kita ubah ke milimeter. Desimeter 1, 2. Turun 2 tangga. 20 dikali 100 karena turunnya 2 tangga. 1 kali 1000 itu 1000 ditambah 20 kali 100 itu 2000. Jadi hasilnya adalah 3000 mm. Contoh soal berikutnya, 2 meter 30 desimeter sama dengan titik-titik milimeter. Nah, ini sama seperti contoh sebelumnya ya. Meter kita ubah menjadi milimeter, itu berarti dikali dengan 1000, ditambah desimeter dijadiin milimeter, itu berarti kita kali dengan 100. Sehingga 2 kali 1000 itu 2000. Ditambah 30 kali 100 itu 3000. Jadi 2000 ditambah 3000 yaitu 5000 mm. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengukur jarak tempuh. Di sini ada contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jadi diketahui kecepatannya adalah 60 km per jam. Tentukan perkiraan jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 3 jam. Selama 3 jam mobil itu telah menempuh berapa kilometer? Maka yang ditanyakan di sini adalah jarak. Untuk menghitung jarak, kita gunakan rumus perkalian. Kecepatan kita kalikan dengan waktu. Jadi 60, kecepatannya kan 60 km per jam. Kita kalikan dengan waktunya, yaitu 3 jam. 60 kali 3 itu 180 km. Contoh berikutnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, menempuh jarak sekitar 240 km. Contoh kedua, di sini diketahui kecepatannya adalah 60 km per jam dan jarak yang sudah ditempuh adalah 240 km. Tentukan waktu yang diperlukan. Nah, kalau yang ini kita harus mencari waktu. Untuk mencari waktu, kita harus bagi jarak dengan kecepatan. Jadi, jaraknya itu 240, kita bagi dengan kecepatannya 60. Nolnya kita coret, 24 dibagi 6 itu 4.
Jadi waktu tempuhnya adalah 4 jam. Contoh soal ketiga. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Tentukan perkiraan jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 2 jam 15 menit. Nah, untuk soal yang ini sebenarnya seperti soal nomor 1 ya. Tetapi di sini waktunya ada menitnya nih, 2 jam 15 menit. Sehingga kita harus menggunakan 2 kali pengerjaan. Yang pertama, kita hitung 2 jam dulu. 2 jam ini berarti jarak yang bisa ditempuh adalah rumus mencari jarak kecepatan dikali waktu ya. Sehingga kecepatannya 60 kita kalikan dengan waktunya 2 jam. 60 kali 2 itu 120 km. Nah, sekarang 15 menit. 15 menit itu berarti 1/4 jam. Nah, sehingga untuk mencari jaraknya, kecepatannya 60 kita kalikan dengan 1/4. 60 kali 1/4 itu berarti 60 dibagi 4. 60 dibagi 4 itu 15 km. Sehingga jarak keseluruhannya adalah 120 ditambah 15, yaitu 135 km. Contoh soal berikutnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh selama 4 jam. Nah, di sini yang diketahui adalah kecepatannya 75 km per jam dan juga waktunya 4 jam. Sehingga kita diminta untuk mencari jarak. Untuk menentukan jarak, kita gunakan rumus kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya itu 75, kita kalikan dengan waktunya, yaitu 4 jam. 75 dikali 4, kita kalikan ya. 5 kali 4 itu 20, 7 kali 4 28, ditambah 2 itu 30. Jadi jarak yang ditempuh adalah 300 km. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan pengukuran berat. Pertama-tama, kita harus tahu dulu satuan berat itu apa aja. Nah, yang pertama adalah kilogram atau biasa disingkat dengan kg. Yang kedua ada hektogram atau Hg. Dekagram disingkat dengan DAG. Gram disingkat dengan G. Lalu ada desigram disingkat dengan DG, sentigram disingkat dengan CG, dan miligram atau MG. Kemudian, sama seperti satuan panjang, jika kita mau mengubah satuan yang di atas menjadi satuan yang di bawah atau turun, caranya kita kali. Sedangkan, jika kita mau mengubah satuan di bawah menjadi satuan di atas atau naik, caranya kita bagi. Untuk aturan turun, jika turun 1 tangga dikali dengan 10, turun 2 tangga dikali dengan 100, turun 3 tangga dikali 1000, turun 4 tangga dikali 10.000, turun 5 tangga dikali 100.000, turun 6 tangga dikali dengan 1 juta. Untuk aturan naik, jika naik 1 tangga dibagi dengan 10, 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000, naik 4 tangga dibagi 10.000, naik 5 tangga dibagi 100.000, naik 6 tangga dibagi dengan 1 juta.
Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada 14 kg sama dengan titik-titik dekagram. Kita mau ubah kilogram menjadi dekagram. Kilogram itu ada di paling atas ya. Kita mau ubah jadi dekagram itu berarti turun 2 tangga. Kalau turun caranya dikali. 14 dikali, karena turun 2 tangga, dikali dengan 100. Yaitu 14 kita tambahin 02. Bacanya 1400 dekagram. Contoh kedua, di sini ada 3 hektogram sama dengan titik-titik sentigram. Hektogram kita ubah ke sentigram. Hektogram di sini ya, kita ubah ke sentigram, itu berarti turun. Turunnya berapa tangga? 1, 2, 3, 4. Karena turun 4 tangga, jadi kita kali dengan 10.000. 3 kali 10.000 itu 30.000 sentigram. Contoh ketiga, 15 gram kita ubah menjadi miligram. Gram menjadi miligram itu turun 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Jadi 15 kita kali dengan 1000, yaitu 15.000. Contoh soal berikutnya, 4.500 dekagram sama dengan titik-titik kilogram. Dari dekagram menjadi kilogram itu naik ya, naik 1, 2. Naik 2 tangga, itu artinya harus kita bagi dengan 100. Nolnya bisa kita coret ya. 45 bagi 1 itu 45. Contoh kedua, 320 mg diubah menjadi sentigram. Miligram ke sentigram itu naik 1 tangga. Naik 1 tangga itu berarti dibagi dengan 10. Nolnya bisa kita coret ya. Jadi 32 bagi 1 yaitu 32. Selanjutnya 2000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Kita mau ubah gram menjadi kilogram. Gram di sini kita ubah menjadi kilogram itu naik 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Naik 3 tangga itu berarti dibagi dengan 1000. Nolnya kita coret. Hasilnya adalah 2 kilogram. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satuan berat. Contoh soal yang pertama, berat 1 tablet vitamin C sekitar 250 mg. Berapa gram kira-kira berat 100 tablet vitamin C yang sama? Oke, jadi di sini kita mau menghitung berat 100 tablet vitamin C. 1 vitamin C itu beratnya 200 mg. Jadi tinggal kita kalikan dengan 100. 250 mg kita kali 100. Hasilnya adalah 25.000 mg. Tetapi yang ditanyakan adalah dalam bentuk gram. Untuk mengubah miligram menjadi gram itu naik 3 tangga. Jadi harus kita bagi dengan 1000. Hasilnya adalah 25 gram. Contoh soal berikutnya. Suatu truk membawa sekitar 35 karung beras. Tiap karung berisi 100 kg beras. Jika berat truk 1520 kg, berapa kilogram berat keseluruhan truk tersebut? Oke, jadi di sini kita mau menghitung berat keseluruhan truk. Di sini truk tersebut beratnya 1520 kg, membawa 35 karung beras. Nah, kita hitung dulu ya, total berat berasnya ada berapa? 35 karung kita kali dengan 1 karungnya berisi 100 kg.
Jadi 35 kali 100 yaitu 3.500. Truknya sendiri beratnya adalah 1.520. Kalau kita jumlahkan menjadi 0 tambah 0, 0, 0 tambah 2, 2, 5 tambah 5, 10, simpan 1, 1 tambah 3, 4, tambah 1, 5. 5.020 kg. Selanjutnya, ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumaHbelajarJenio, @kakakjenio. Follow juga TikTok kita, @kakakjenio, untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.